Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bang Bet akan menceritakan salah satu kisah tentang sebuah keluarga yang melakukan pesugihan babi ngepet. Babi ngepet sendiri adalah salah satu mitos yang beredar di masyarakat tentang pesugihan, di mana pelaku pesugihan itu akan berubah secara gaib menjadi seekor babi dan seorang lagi untuk menjaga lilin. Saat beraksi, si babi hanya harus menggosok-gosokkan hidungnya ke lemari atau apapun bagian dari rumah. Dan kemudian, secara ajaib, uang dari pemilik rumah akan berpindah ke tempat sang pemegang lilin. Apabila ketika beraksi, lilin mulai goyang, maka itu adalah pertanda bahwa babi sedang dalam bahaya. Dan tugas si penjaga lilin adalah untuk mematikan lilin agar si babi tadi dapat berubah ke wujudnya semula menjadi manusia. Untuk menjadi babi sendiri, si pelaku haruslah memiliki kontrak dengan siluman babi. Setelah itu, dengan beberapa syarat yang ditentukan, si pelaku akan merunduk dengan menggunakan jubah hitam. Dan setelah dibacakan mantra, orang itu akan berubah menjadi seekor babi, namun masih memiliki tangan dan kaki yang mirip dengan manusia. Dan ini adalah salah satu cerita tentang keluarga Dina dan Arman yang melakukan praktek babi ngepet tersebut. Awalnya, mereka berdua tidak memiliki sedikit pun niat untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dina sudah biasa mengurusi pekerjaan rumah, sementara Arman bekerja di pabrik baterai di kotanya. Namun, semua berubah ketika adanya gonjangan ekonomi pada pabrik tempat Arman bekerja, yang dampaknya adalah PHK besar-besaran. Arman, yang saat itu sudah memiliki jabatan yang bagus, harus ikut tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Arman harus luntang-lantung mencari pekerjaan yang lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi tidak ada satupun yang membalas. Dia berasumsi bahwa penolakan yang terjadi adalah karena usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Arman maupun Dina tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka kerjakan. Namun nasib berkata lain. Uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman dan Dina malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik dan juga perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat menyicil sebuah sepeda motor yang ia gunakan sebagai ojek. Tetapi penghasilan tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Arman bingung melihat keadaan perekonomiannya yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak sematawayangnya, Hilman, yang sebentar lagi duduk di bangku SMP, di mana akan memerlukan biaya. Himpitan ekonomilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Arman, Arman dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Saat itu, di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara dan sang istri adalah seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Dina menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat mereka tinggal. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta rupiah dari rumah tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman dan Dina sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk membuka warung sembako. Kemudian sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebenarnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya, Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet dengan alasan
Menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Dina sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasehati hingga memohon-mohon. Hanya saja, upaya yang ia lakukan berkali-kali dibalas oleh pukulan atau tendangan juga oleh Arman. Tak jarang, Dina menjaga lilin dengan keadaan berlinang air mata. Seperti malam ini, ia sudah tak tahan dengan perlakuan Arman terhadapnya. Meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu. Arman tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ini ia ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak dan hanya dengan seorang asisten rumah tangga. Arman mulai menggesek-gesek hidung ke pagar ibu rumah Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, uang pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Di hadapan Dina, uang pecahan 100.000 berserakan. Tapi tidak, wajahnya sama sekali menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Arman dan perasaan anak sematawayangnya Hilman jika tahu bahwa semua uang yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesekkan pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman. Dalam wujud babi, ia terpanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. "Ada babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Arman tidak dapat melihat dengan jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Arman, sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan untuk mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk mengajar Arman. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak dan beberapa membawa tali dan senjata tajam. Arman tidak tahu harus lari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang setidaknya tidak ada orang. Meski begitu, upaya untuk menghindar dari amukan warga harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Arman diikat dengan keadaan babak belur. Lalu ia diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 2 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya. Sekian cerita tentang babi ngepet ini. Sebagai manusia, seburuk-buruknya keadaan, seharusnya kita harus selalu memohon kepada sang pemilik alam semesta, bukannya melakukan kegiatan yang syirik, yang ingin kaya dalam waktu yang singkat. Sebagai manusia, kita juga diberi akal dan pikiran serta tenaga yang bisa digunakan untuk berusaha dan terus berusaha sesulit apapun keadaannya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan klik like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sekian dari Bang Bets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.